Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya tentang gejala alam kekeringan. Silakan kamu simak video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Kekeringan. Salah satu penyebab dari kekeringan yang paling umum dan paling wajar di Indonesia adalah musim kemarau yang terlalu lama. Musim kemarau yang terlalu lama menyebabkan sumber air semakin sedikit. Berikut kita akan melihat penyebab lainnya dari kekeringan. Yang pertama, pencemaran alam dan polusi. Pencemaran alam dan polusi bisa menyebabkan kekeringan. Misalnya pencemaran tanah, air, dan udara yang berpengaruh terhadap ketersediaan air. Tanah yang sudah tercemar dan terkena polusi sangat sulit untuk menyerap air bersih, sehingga bisa menyebabkan kekeringan. Yang kedua, pemanasan global. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar, tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Memang penyebab dari timbulnya global warming sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan, pabrik, hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya, kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian, meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Yang ketiga, penyalahgunaan alam secara berlebihan. Misalnya, kerusakan di daerah hulu sungai. Kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen yang jumlahnya sangat besar. Akibatnya kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis. Dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Contoh lainnya seperti kerusakan hutan. Hutan menjadi gundul akibat ulah manusia yang menebang hutan secara liar, sehingga daerah resapan air menjadi berkurang dan bisa menimbulkan kekeringan. Sekarang kita akan melihat dampak apa sajakah yang ditimbulkan dari gejala alam kekeringan. Yang pertama, krisis air. Krisis air diakibatkan karena kurangnya ketersediaan air dan pasokan air akibat kekeringan. Yang kedua, kebakaran hutan. Akibat cuaca yang ekstrim dan juga kemarau yang cukup panjang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Yang ketiga, menurunnya produksi pertanian dan juga perkebunan. Ini disebabkan karena pasokan air yang sangat berkurang sehingga menghambat hasil produksi pertanian dan juga perkebunan. Kita lanjutkan cara pencegahan kekeringan. Yang pertama, membangun jalur irigasi. Membangun jalur irigasi dengan cara membuat bendungan. Bendungan adalah danau buatan yang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan cadangan air. Saluran irigasi dapat memperoleh sumber air yang berasal dari waduk. Selain untuk menyimpan cadangan air, waduk juga dapat berfungsi sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ada beberapa waduk yang terdapat di Jawa Barat seperti Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Yang kedua, membangun sumur resapan. Sumur resapan juga berfungsi sebagai tempat penyimpan air, terutama air hujan. Cara membuat sumur resapan pun tidak terlalu sulit. Perhatikan gambar berikut ini.
Yang ketiga, penghijauan atau reboisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pohon berfungsi sebagai tempat penyimpan air dan juga menghasilkan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida. Semakin banyak pohon yang kita tanam, akan semakin banyak wadah atau tempat untuk menyimpan cadangan air. Maka dari itu, tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Sekian penjelasan tentang materi gejala alam kekeringan hari ini. Kita lanjutkan lagi di peristiwa gejala alam lainnya. Terima kasih. Bye-bye.